Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Ibu Siti Aisyah di sini. Dalam pembelajaran IPS kelas 8 semester genap bab 3 tema B, yaitu perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Namun sebelumnya jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu, klik like dan berikan komentarnya ya. Terima kasih. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Dapat membedakan pengertian perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. 2. Dapat menjelaskan tujuan perdagangan antar pulau dan antar negara. 3. Dapat mengidentifikasi faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. 4. Dapat mengkaitkan keunggulan kooperatif Indonesia dengan perdagangan antar negara. Dalam video ini, kita akan mempelajari tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau, serta perdagangan internasional. Baiklah, kita mulai dengan perdagangan antar daerah atau antar pulau. Pengertian perdagangan antar pulau atau antar daerah adalah merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lainnya dalam satu batas wilayah Indonesia atas dasar kesepakatan bersama. Kita sudah mengenal Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki puluhan ribu pulau di dalamnya. Dengan kondisi ini, adanya keunggulan dan keterbatasan antar ruang masing-masing wilayah sangat berpengaruh terhadap perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara. Perbedaan potensi daerah ini juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Perbedaan potensi daerah bisa terjadi karena perbedaan teknologi. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Pada saat sekarang ini, perdagangan antar pulau dan perdagangan antar daerah tidak lagi dengan cara tradisional. Walaupun masih ada beberapa wilayah yang masih mempertahankan cara tradisional. Saat ini jual beli online telah memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan lintas daerah, bahkan lintas negara. Dengan bantuan alat komunikasi, jasa pengiriman, serta internet, jarak bukan lagi masalah. Tujuan perdagangan antar pulau adalah 1. Memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. 1. Perbedaan faktor produksi, terutama faktor produksi alam. Contohnya, Lampung memiliki keunggulan kooperatif dalam memproduksi kopi, sehingga Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Sedangkan Jawa Barat memiliki keunggulan kooperatif memproduksi beras. Demikian pula, Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien dan murah. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika saling bertukar kopi dan beras. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan adanya kegiatan perdagangan antar pulau
atau antar daerah. 2. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terjadinya perdagangan antar daerah. Contoh, di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti lebih murah dari daerah lain yang hanya sedikit pohon penghasil durian. Hal ini juga mendorong adanya perdagangan antar daerah. Manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Ada 3 manfaat. Yang pertama, menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. 2. Meningkatkan produktivitas pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan. Seperti adanya perdagangan lintas daerah juga memunculkan unit-unit usaha baru, jasa pengiriman, jasa transportasi, dan sebagainya. Pembahasan berikutnya, perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah suatu negara, dan negara lainnya. Kegiatan perdagangan antar negara yaitu 1. Perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. 2. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. 3. Perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. 4. Perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. 5. Menyampaikan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Aktivitas perdagangan antar negara terkait dengan 2 aktivitas yang disebut dengan ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seorang atau badan. Pelaku ekspor disebut juga eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri, seperti dolar misalnya. Mata uang asing ini selanjutnya ditukar menjadi uang rupiah pada bank dalam negeri. Mata uang asing ini ditampung oleh pemerintah, disebut juga devisa negara. Devisa yang terkumpul akan digunakan kembali, salah satunya untuk pembiayaan impor. Impor adalah membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Seseorang importir membayar barang yang dia beli dengan mata uang asing. Importir dapat menukar uang rupiah mereka dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Selanjutnya, digunakan untuk membayar barang-barang yang diimpor. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari 2 macam, yaitu migas dan non-migas. Barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas misalnya minyak tanah, bensin, solar, dan LPG.
Barang yang tergolong non-migas antara lain karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, barang tambang yang termasuk non-migas seperti nikel dan batu bara. Untuk mendorong ekspor, pemerintah melakukan penerapan kebijakan-kebijakan sebagai berikut. 1. Memberikan kemudahan kepada produsen barang ekspor dalam mengurus perizinan, memberikan bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, dan bantuan kredit dengan bunga yang rendah. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah ini sangat penting bagi eksportir, karena dengan nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para ekspor untuk menghitung biaya produksi. 3. Membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara memperoleh keuntungan. 4. Meningkatkan promosi dalam rangka mengenalkan produk dalam negeri di pasaran internasional, berupa kegiatan pameran dagang, festival, dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi pendorong ekspor sebagai berikut. 1. Keadaan pasar luar negeri. Apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, maka harga cenderung naik. Sebaliknya, apabila penawaran lebih banyak daripada permintaan, maka harga cenderung turun. 2. Keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Seorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Oleh karena itu, para eksportir harus ahli di bidang strategi pemasaran. 3. Kondisi sosial ekonomi politik suatu negara. Bidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan bidang yang terkait satu sama lain. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang lain akan saling mempengaruhi. Demikian tadi pembahasan kita tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan perdagangan antar negara. Ibu harap kalian tetap semangat belajar, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Semoga kita tetap sehat. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sampai ketemu dalam video-video ibu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.